Thalib sebagai kepala suku, itu kepala suku dia tuh. Subhanallah ikhwan, dia nikah sama perempuan dan gak punya anak lama, gak punya anak. Sampai-sampai dibilang, ente gimana nih kepala suku? Ente meninggal gak punya ganti, gak punya khalifah, gimana dong? Nah, akhirnya dia datang. Kalau bahasa kita ke orang pintar, kalau bahasa kita ya, ke rahib. Kata si rahib itu diramal sama dia. Kayaknya emang kau ini gak punya keturunan. Gak bisa gitu dong. Kalau aku mati bagaimana? Siapa yang bakal megang ini? Tua Arab. Akhirnya rahib itu bilang begini. Kalau mau kau punya keturunan, kau harus nadar. Kau harus nadar kepada Allah Ta'ala. Apa nadarmu? Gini nadarnya. Lafazkan nadar. Bila mana ya Allah engkau memberikan aku 10 anak laki-laki, maka aku akan korbankan 1 untukmu. Itu nadar, begitu bunyinya. Bila mana engkau berikan aku apa? 10 anak laki-laki semua, maka aku akan korbankan 1 untukmu. Seperti ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Ini ceritanya begitu juga ceritanya. Ini disuruh sama rahib itu mau dikorbankan 1, disembelih 1. Ya Nabi Ismail gitu ceritanya. Dia nadarin. Apa yang terjadi habis nadar itu ya? Yang terjadi habis nadar itu, subhanallah, dia bisa punya anak. Tapi nadarnya kan bila mana 10 anak laki-laki, ya kan ya? Punya anak 1 laki-laki, oke. Punya anak 2 laki-laki, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener, punya anak 10 laki-laki semua. Dan dia sempat lupa akan nadarnya itu ya, Pak. Sampai-sampai dia pernah kena musibah. Gara-gara dia lupa nadarnya itu. Ini makanya kadang-kadang kita ini begini. Kadang-kadang kita dalam perihal kesulitan, di antara cara untuk menghilangkan kesulitan atau bala dengan nadar. Tapi jangan lupa nadarmu itu. Hingga orang biasanya nadar-nadar, pas nadarnya datang, maksudnya dia bayar nadarnya, dia nggak bayar nadarnya. Wah itu bahaya itu ikhwan, dosa. Ya kan? Ada kulihat. Allah Ta'ala tegur Abdul Muttalib ini. Mana nadarmu ini? Kamu korbankan 1. Dia sakit akhirnya. Banyak ceritanya. Akhirnya dia ingat. Oh iya. Datang ke orang pintar itu. Kayaknya kau punya hutang. Ya betul. Aku pernah bernadar. Kalau seandainya aku diberikan 10 anak laki-laki, aku akan korbankan 1. Ya sudah, korbankan 1. Bagaimana cara mengorbankannya? Ya sudah 1. Harus dihabisin. Harus kayak Nabi Ismail. Ini 10 anak nih. Nah, 10 anak ini, kawan. Abdullah itu bukan yang paling kecil sebenarnya. Abdullah itu anak, tapi yang paling disayangin sama Abdul Muttalib. Sayang banget dia sama Abdullah. Bukan anak bembak, bukan. Ada lagi yang lebih kecil. Ada yang bilang Abu Talib. Dia bilang ada lagi yang lebih kecil. Abdullah bukan lebih kecil, bukan paling kecil. Tapi Abdullah paling disayang oleh Abdul Muttalib. Jadi gimana? 10 ini siapa yang harus dikorbankan? Kata si rahib itu, kita ini apa namanya? Kita pakai undian. Tulis nama-nama semuanya, 1, 10 itu di ini. Diundi. Keluar nama. Inilah yang harus dikorbankan. Siapa nama yang keluar? Abdullah. Abdullah yang harus dikorbankan. Kata Abdul Muttalib, oh jangan. Ini anak paling aku sayang. Yang lain oke dah, tapi dia jangan dikorbankan. Kata si rahib itu, nggak bisa. Main tawar-tawaran gimana caranya? Nggak mau, aneh nggak mau. Yang boleh dia nggak mau. Cari yang lain, dia jangan. Sudah, kita ini lagi.